Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat yang saat ini bersama atau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat dan salam kita sampaikan tak lupa kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya ila akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ikhlas. Ini kita sering mendengarkan orang berbicara tentang ikhlas, orang menyampaikan tentang makna daripada ikhlas. Nah, kita semua tentu berharap amal kita, amalia-amalia kita tentunya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat daripada diterimanya amal oleh Allah itu adalah ikhlas. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya saya itu susah untuk beramal, saya itu susah untuk ikhlas dalam beramal. Nah, ketika itu dia akhirnya putus asa, tidak beramal, sama sekali. Nah, akhirnya dia tidak beramal dan juga tidak bisa ikhlas. Nah, bagaimana cara pandang agama kita, cara pandang syariat kita mengenai hal ini? Nah, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh tokoh atau ulama besar, yakni Fudail bin Iyad. Ini saya kutip daripada dawuh beliau atau ucapan istilahnya makalah beliau, ya. Waqad qala al-Fudail tarkul amali bisababil khalqi riya'un wa fi'luhu li ajlil khalqi syirkun, ya. Jadi meninggalkan sebuah amal disebabkan karena makhluk, ya. Jadi dia meninggalkan sebuah amal ibadah karena makhluk, maka itu dikatakan riya. Nah, sedangkan beramal karena makhluk itu adalah syirik. Nah, ini seolah-olah, masya Allah, susah sekali memaknai, ya, atau memurnikan sebuah amal kita. Karena kita beramal, ya, karena kita beramal ini ya, istilahnya dari tingkatan-tingkatan itu, ya, tingkatan-tingkatan itu kadang ada sebuah tendensi-tendensi lain yang menyebabkan ya, amal kita itu tercampur. Nah, terus baiknya bagaimana? Ini ada sebuah hikayah, ya. Waqad hukiya anna ba'dal fuqara, ya, bahwasanya dihikayatkan atau ceritakan bahwasanya ada sebagian, ya, ahli fakir karena yaktumu Aba Said Al-Kharraj. Ada seorang santri lah, bahasanya seperti itu. Ada seorang murid yang melayani seorang guru, seorang syekh yang bernama Abu Said Al-Kharraj. Ini juga ulama. Ketika dia itu melayani ulama ini, beliau itu mudah, enteng, ya, enteng sekali gitu, ringan, membantu ringan, yes, menyiapkan apa-apa itu ringan gitu. Nah, pada suatu ketika gurunya ini Abu Said itu dalam sebuah majelis, ya, dalam sebuah majelis itu menyampaikan tentang apa istilahnya, makna daripada ikhlas, ya. Jadi hakikat ikhlas. Nah, ketika beliau itu menjelaskan tentang hakikat ikhlas, didengarkan oleh muridnya tadi, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Beliau itu mengoreksi dirinya, ya, dalam setiap gerakannya, ya, perbuatannya itu apa, selama dia itu berbuat itu ada yang kurang tepat. Nah, akhirnya apa? Melihat penjelasan tadi itu, fata'azzaru ali qadaul khawaij. Dia itu akhirnya apa itu? Merasa berat, ya, merasa berat untuk melakukan, ya, sebuah perbuatan. Dan hal itu diketahui oleh gurunya itu. Akhirnya ditanya oleh Syekh, ya,
kenapa engkau berat seperti ini, nggak seperti biasanya, begitu. Dalam berkhidmah itu tidak seperti biasanya. Nah, dia menyampaikan bahwasanya saya itu berat, ya, ya, saya berat untuk berusaha untuk menjadi orang ikhlas itu berat, begitu katanya. Ya. Kata si murid tadi itu, akhirnya gurunya berkata, ya, faqala Abu Sa'id la taf'al, jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu, jangan kau lakukan, ya. Idil ikhlasu la yaqta'u al muamalata, ya, karena ikhlas itu tidak memutus namanya muamalah, ya. Fawadhib alal amali, terus rutinkan amal, ya, terus rasanya seperti itu. Wajtahid fi tahsilil ikhlasi, dan berusahalah, ya, untuk mengikhlaskan amalnya. Nah, famakul tulaka utrukil amal, dan aku tidak mengucapkan tinggalkan amal, itu tidak. Wa inna makul tu, ya, wa inna makul tulaka lisil amal, ikhlaskan amal, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hikayat ini, ya, kita dapat memetik sebuah kesimpulan bahwasanya ikhlas itu tidak langsung, ya, bisa tidak langsung tercapai, tetapi melalui proses, ya, melalui proses, ya, sedikit demi sedikit, sambil mengelola hati kita, menata hati kita, ya, berharap, ya, sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, ij'alni minal mukhlisin, ya, ya Allah, jadikanlah ij'alna minal mukhlisin, sambil berdoa seperti itu, karena ikhlas itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kutipan lain, dalam kutipan lain seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya dia menyampaikan la tahtammu liqillatil amal, janganlah engkau bersedih tentang sedikitnya amal, tapi wahtammu lil qabul, tapi bersedihlah, ya, untuk apa istilahnya, bersedihlah engkau apakah diterima amalmu atau tidak, ya. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beramal itu penting untuk kita, ya. Tetap beramal sambil kita tata hati kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.